Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Mardeka Prasetya dengan NPM 06975. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek lapor pendahuluan modul 3. Nah, di sini kita membuat beberapa objek, yaitu diantaranya pertama project controller, project entity, project model, dan package project. Nah, di sini di project controller ini terdapat beberapa kelas, diantaranya yang pertama yaitu admin controller. Nah, di admin controller ini mengatur atau membuat pengaturan untuk seperti kayak list daftar praktikum, view aslab, dan sebagainya. Nah, sini saya akan menjelaskan persatu ya. Nah, pada kelas ini yang pertama kita membuat admin controller, yang dimana nanti admin ini mengimplementasikan dari kelas controller interface. Nah, di sini kita mendeklarasikan untuk data-data aslab, diantaranya seperti nama aslab, password aslab, terus nomor telepon aslab, tanggal lahir aslab. Nah, selanjutnya di controller interface. Nah, setelah itu di controller interface ini kita mengembalikan data lagi. Sebelumnya kan dari data admin ini kita lempar membuat login. Nah, nanti setelah data controller ini mengatur kembali lagi kepada kelas data admin. Nah, terus selanjutnya yaitu data object model. Nah, di sini di dalam kelas model project ini menerangkan tentang atau menjelaskan tentang daftar model, yaitu yang dimana praktikum model nanti apa aja yang mengimplementasikan dari kelas lainnya. Sini seperti mendeklarasikan daftar prok model, terus abstrak model, dan praktikum model. Nah, terus dalam kelas package control selanjutnya yaitu mengisikan tentang praktikan controller. Dan di sini terdapat beberapa praktikan controller, yang dimana pada kelas ini kita membuat kontrol atau pendeklarasian kepada seperti login, terus untuk mendapatkan data-data lainnya seperti insert, mendaftar, cek daftar, dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita lihat pada package entity, yang dimana terdapat beberapa kelas juga, diantaranya yaitu pertama ini aslab entity. Nah, di dalam kelas ini kita mendeklarasikan apa saja yang dibutuhkan oleh aslab, seperti kayak nama, laboratorium, dan sebagainya, yang dimana kelas aslab ini mengextend atau mengambil data dari mahasiswa abstrak entity. Nah, nanti saya jelaskan pada kelas mahasiswa ini ya. Terus selanjutnya yaitu mahasiswa kelas. Nah, di sini kita membuat data mahasiswa yang terdiri dari NPM, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Nah, yang dimana nanti data ini akan bisa diakses pada data aslab entity yang tadi, begitu. Makanya yang dimana di daftar entity aslab entity ini terdapat extend mahasiswa, yang dimana dosen memerlukan kelas pengambilan data dari kelas mahasiswa, begitu. Terus selanjutnya daftar prak entity. Daftar prak entity di sini kita membuat atau menyediakan pendaftaran daftar prak, list daftar prak seperti praktikumnya itu terdapat apa saja, terus data sudah terverifikasi. Nah, seperti sini kan ya, ini
pendeklarasiannya, yang dimana nanti data ini akan digunakan atau diambil oleh data praktikum di sini. Nah, di sini nanti kita membuat datanya, yaitu seperti praktikum Antinity, PPO, SO, dan Petruk. Nah, selanjutnya yaitu dalam package model. Nah, package model terdiri dari seperti yang salah satunya adalah ASLab model. Nah, di sini ASLab model ini kita menyediakan menggunakan data array list, yang dimana data ASLab model ini mengambil atau menggunakan dari model interface, yang dimana akan bertujuan pada data tersebut. Nah, di sini kita lihat terdapat view kontrol ASLab Antinity untuk tanggal lahir dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada untuk pengecekan data, yang dimana nanti diambil dari ASLab Antinity, dari diambil dari array listnya. Nah, begitu. Terus kemudian yaitu daftar prak. Nah, daftar prak ini kita juga pengambilan data, pemrosesan data model-modelnya dari daftar praktikum yang sudah ada gitu. Nah, di sini kan ada insert daftar prak. Nah, nanti membuat daftar prak baru. Nah, di sini baru kita bisa menampilkan npm daftar praktikum get untuk praktikannya siapa dan data prak dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu cek data. Cek data ini mengecek lagi bila mana masih 0 akan diulangi, terus bila 0 sama dengan 1 maka akan memunculkan daftar praktikumnya, praktikannya siapa begitu dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu model interface. Nah, seperti yang tadi, model interface ini untuk pendeklarasian view dan cek data untuk mendapatkan nama dan password. Terus praktikan model ini juga diminta untuk mendapatkan datanya, pengecekan datanya, pemrosesan data, bila mana kalau semisal predikannya dan predikan nanti di passwordnya sama maka diulang kembali begitu. Nah, di sini kita akan pada kelas mainnya ya. Nah, pada kelas mainnya di sini kalau dilihat dari atas, kita membuat kelas dengan nama kelas main. Terus di sini pendeklarasian untuk admin controller, terus memasukkan tutup praktikan controller. Selanjutnya kita memunculkan view, dimana yang pertama adalah login ASLab, terus yang kedua login praktikan, terus dan yang ketiga exit view lihat data, terus kemudian exit gitu. Nah, pertama kalau login ASLab, kita di sini pertama akan memunculkan sebuah tampilan yang dimana sebagai ucapan selamat datang, terus kemudian bila sudah ada maka akan menampilkan daftar praktikumnya dan update is verified atau sudah memverifikasi data. Bila belum maka akan memunculkan data masih kosong. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk login praktikan. Login praktikan ini kita pertama diminta npm dan password, terus kemudian bila sama maka akan langsung memunculkan selamat datang dengan nama praktikan dan get nama dan sebagainya. Terus bila belum ada maka akan muncul Anda belum terdaftar praktikum.
Nah, terus selanjutnya di sini apabila jalan nanti sama akan memunculkan nama, terus get npm-nya, maka sudah diverifikasi atau belumnya, seperti itu. Nah, terus di sini ada register praktikum. Nah, di sini kita diminta memasukkan npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, terus kelas. Terus habis itu jika sudah memasukkan semua, maka akan muncul daftar sukses, akan dimunculkan gitu. Terus register praktikum. Nah, setelah ini di sini kita dibuat untuk mengecekkan data terlebih dahulu. Habis itu akan, bila data sama, maka kita untuk diinputin pilih prak, yang dimana nanti muncul yang ada dalam kelas daftar praktikum seperti PPO, SO, dan sebagainya. Nah, setelah itu view data praktikum. Nah, di sini mengambil dari data admin list daftar praktikum. Nah, gitu. Terus selanjutnya coba kita run. Nah, kita coba. Yang pertama kita mendaftar sebagai praktikan. Nah, kita masukkan npm-nya, terus kemudian passwordnya juga, terus kemudian namanya, habis itu nomor telepon, tanggal lahir kita. Kita masukkan kelasnya. Nah, oke. Daftar sukses, selamat datang. Terus kemudian kita mencoba login ke praktikannya. Nah, ini npm 023 seperti yang kalian inputkan tadi. Selamat datang Dika, ya sudah benar. Terus kita di sini diminta untuk npm-nya. Nah, kita praktikumnya kita memilih apa? Sini misal kita PPO. Oke. Sesudah itu kita kemudian login kepada aslab-nya. Login aslab. Nah, di sini 01 karena pengaturannya kan tadi 01 lah. Setelah kita sudah ini, kita masukkan lagi npm praktikannya 123. Nah, setelah sudah login, kita lihat lagi kepada praktikannya. Kita login lagi ke praktikan 123. Nah, setelah data sudah diproses, maka akan munculkan seperti ini, yang dimana yang sebelumnya belum diproses, sini belum diverifikasi admin, kita sudah login kepada aslab, maka dan hasil memasukkan npm kita, maka data telah diverifikasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.